Masya Allah jamaah, saya bersama tim Islam itu Indah melanjutkan perjalanan menuju sebuah tempat yang katanya merupakan kota tertua nih, yaitu kota tua Jericho. Jamaah, Masya Allah ya, sekarang kita udah sampai di tempat yang namanya kota tertua di dunia. Kota Di sini tertua di tulis dunia, nih, di ya. mana city dikisahkan in the world. di ataslah Nabi Isa alaihissalam bersama ibunda tercinta Masya Allah. tinggal. Nah ini kita berada di Jericho. Di Jericho, Jericho. ini panjang ceritanya Bib ya. Tadi kalau kita lihat di atas ini katanya Nabi Isa. Isa. Jadi Soma 40 Isa hari. alaihissalam arba'ina yauman. Jadi kita lanjut lagi nih, kita ngebahas masalah Ya. tentang tema kita masih hari ini ya. Ah, Berbicara temanya. tentang permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Oke. Ini gara-gara masalah kecil ini banyak banget ya. Kadang-kadang orang tuh suka membiarkan aja Ustadz permasalahan-permasalahan Oke. kecil, didiemin lama-lama numpuk di hati tiba-tiba meledak. Jadi bukit. Nah iya, nah bagaimana caranya kita menyikapi masalah-masalah yang masuk ke dalam keluarga nih Ustadz sebenarnya? Oke, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu-waktu yang terjadi ujian bagi keluarga, kan memang ujian kan ada 3. Kesenangan, kesulitan, dan kehilangan. Jadi ibaratnya kekurangan, kehilangan, kematian. 3 inilah ujian kita. Jadi bagaimana sosok laki-laki diuji pada saat dia berlebih. Betul. Berlebih harta, kadang-kala ujian masuk kepada laki-laki. Sehingga terjadilah, maaf ya, punya ada wanita yang idaman lain. kemudian milih yang lain lah dan sebagainya lah, meninggalkan istrinya dan sebagainya. Betul. Ternyata ketika kekurangan justru wanita lah yang diuji. Apakah dia bersabar mendampingi suami atau tidak. Kemudian kehilangan, pas kehilangan ini luar biasa, dan kekurangan. Jadi kekurangan, kehilangan, dan kematian. Jadi pembelajaran besar buat kita bagaimana kita menyikapi, menghadapi waktu-waktu ketika diuji pada saat itu. Maka ada kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, yakin kepada Allah, dan yang paling hebat adalah bisa bersabar. Ini kekuatan 3 ini. Allah samad, Allah tempat kita bergantung. Perempuan tidak boleh bergantung kepada suami. Betul. Kalau perlu istri punya kemampuan. Makanya orang-orang dulu itu bisa menjahit, bisa menenun. Wah, ini Karena pas tidak dibilang mesti istri. laki-laki itu ada terus di depan wanita. Istri punya kemampuan di sini wanita bisnis semua. Tiba-tiba, maaf ya, kita tidak minta-minta. Tiba-tiba suami sakit, Ah. tiba-tiba suami meninggal, tiba-tiba Betul. suami dipecat. Nah, tapi kalau perempuan punya keahlian, ya hebat. Coba kita tanya nih sama jamaah nih. Ya coba nih Bapak ini, coba deh sini Pak. Ayo Ya. Pak. Saya pengen dengar juga nih kalau laki-laki pertanyaannya apa sih kira-kira nih. Pak Didi mau nanya coba mana Ibu. Nah, coba ini dia. Biar istrinya juga tahu laki-lakinya Ya. bermasalahnya apa salahnya suaminya. Janganlah. Iya. Suami Enggak, itu enggak. jarang mengeluh. Iya benar. Tidak pernah kita temukan laki-laki mengeluh. Curhat yang paling banyak itu adalah perempuan yang Wanita. mengeluh. Maaf Pak, biarin. Coba ini katanya mau curhat dulu, coba silakan. Habib, dengerin dulu Bib. Ini pertanyaan ini Bib. Bib, gini Bib, dalam keluarga itu kan kita banyak pandangan, banyak pikiran. Nah, gimana caranya kita menyatukannya supaya masing-masing itu memahami posisi dan porsinya masing-masing. Oh. Itu. Artinya Bib. begini. Memang kita kan dalam satu keluarga kan menyatukan 2 kepala ini nggak gampang. Makanya yang pertama, apa sih niat orang untuk menikah itu? Pertama, niatnya memang untuk mengikuti sunnah Nabi dan mendapatkan ibadah kepada Allah. Amin. Artinya dari sini saja kalau kita jabarkan panjang, oh orang niat untuk ibadah. Berarti misalnya saya punya amarah yang lebih besar. Oh untuk ibadahnya apa? Oh saya bisa tahan amarahnya. Artinya dari pertama sudah kita tahu, oh kita biasanya maaf ya, yang boros gitu, yang boros perempuan misalnya. Misalnya kalau kita tahu, oh saya waktu sebelum nikah ini boros. Berarti nikah ini kan menyatukan suatu niat yang bagus. Oh berarti kita bisa paham. Walaupun ada kita tidak boleh tabdir. Kan seperti itu. Jadi seorang suami bisa negor si istri dengan baik-baik. Kemudian istri pun bisa mengingatkan suami dengan baik-baik. Ini visi dan misi yang bisa disatukan sehingga rumah tangga itu baru bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Jadi harus kompak nih, sama-sama saling pengertian antara suami dan istri ya. Itu Sama-sama harus. tahu kekurangan Itu harus. segala macam. Kalau dari sisi Al-Qur'an mungkin Ustaz Syam ada yang mau dijabarkan sedikit nih, bantu nih. Oh Masya Allah, kalau dalam Al-Quran disebutkan kebaikan dalam rumah tangga itu bil ma'ruf ya. Bukan bil thayyib, bukan bil hasan, tapi pakainya ma'ruf. Ma'ruf itu kindness, kebaikan by request.
Jadi kebaikan by request beda dengan hasan. Hasan itu kebaikan yang diukur oleh Tuhan. Thayyib itu kebaikan diukur oleh Tuhan. Haqqan itu kebaikan diukur oleh Tuhan. Tapi ma'ruf itu kebaikan by request. Jadi masing-masing pasangan beda jenis kebaikan yang mereka inginkan. Betul. Jadi Masya Allah Al-Quran menyebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf dan treat her. Berikan treatment yang sesuai dengan kebiasaan dia, kesukaan dia. Mungkin ada yang hobinya jalan-jalan, ada juga yang hobinya di rumah pengen dibeliin aja gitu. Jadi beda-beda kebaikan yang diinginkan seseorang dengan kemampuan masing-masing. sesuai dengan ya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, kata Allah dalam Al-Qur'an. Liyunfiqu dzu sa'atan min sa'atih, kata Al-Qur'an, berikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Masya Allah, jadi balik lagi sama-sama saling pengertian ya. Ya. Mengingat lagi menikah ini tujuannya untuk ibadah. Pokoknya kita akan lanjutkan lagi perjalanan kita ke tempat yang berikutnya. Tapi yang jelas negaranya bukan yang ini, negara yang lain. Negara mana di mana? Tonton Jadi aja, penasaran. jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin jamaah. Tim Islam itu Indah sudah bisa mengajak semua jamaah untuk melihat negara yang terkenal dan menjadi saksi sejarah luar biasa bagi peradaban Islam. Penasaran kan jamaah? Di negara Mesir ada apa aja ya? Ikutin perjalanan kita hari ini ya jamaah ya. Luar biasa jamaah, ternyata negara Mesir masih begitu menjaga berbagai peninggalan-peninggalan kerajaan kuno terdahulu. Terbukti dari berbagai benda yang ada di Museum Nasional Mesir ini, seperti mumi para raja-raja terdahulu, kemudian berbagai peti besar bahkan peti dilapis emas untuk menaruh mumi raja terdahulu, dan juga berbagai peninggalan lainnya yang menggambarkan kemegahan bahkan kekayaan raja-raja Mesir kuno terdahulu jamaah. Jamaah ini Masya Allah luar biasa, kita sekarang udah di dalam museum, kita nggak boleh ngomong kenceng-kenceng banget karena takut terganggu, makanya kita dikasih ini nih. Ya. Nah ini fungsinya adalah untuk alat dengar pada saat alat dengar pada saat guide kita ngomong. Jadi kita dia nggak perlu teriak-teriak, kita udah dengar semuanya. Nah ini kita di tempat peninggalan raja-raja Firaun zaman dulu. Raja-raja Ya, Mesir. Mesir kuno. Tadi kita dijelasin di sini bahwa ada rata-rata peninggalan peninggalan Ramses II yang berkuasa 70 tahun. Sambil kita nikmatin aja, jamaah juga nanti akan lihat gambar-gambarnya sama-sama kita ya. Ayo. Bingung kan? Ada 160.000 lebih patung yang ada. Banyak banget. Nah jamaah, ternyata tidak hanya peti mumi atau mumi yang ada terdapat dalam museum ini. Ada juga loh berbagai pernak-pernik serta perhiasan yang digunakan pada saat itu. Bahkan sampai harta-harta peninggalan kerajaan terdahulu masih ada loh di sini, dan semuanya dilapisi oleh emas. Masya Allah. Nah ini untuk perawatan tubuhnya, jadi yang buat perawatan tubuhnya, kecantikannya. Jadi ada cincinnya, ada antingnya. Ini Masya Allah banget sih, gimana cara mereka bikinnya itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bisa kita sekarang lihat mumi yang masih baby, masih bayi, lucu kasihan. Tapi sepertinya seperti tadi yang diceritakan, mereka sebelum ini kan dikeluarkan dulu isi-isinya, kotaknya khususnya baru diisi kayak pengawet atau emas seperti ini. Posisinya seperti ini nih bayinya, bayi mumi.
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semua dan menceritakan bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ah zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Allah pun berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Di mana ketika Nabi Musa alaihissalam berlari bersama dengan kaumnya, maka dikejar oleh tentara Fir'aun dari belakang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa tidak ada lagi jalan di depan kita. Kalau kita mundur kita akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Kalau kita maju kita akan tenggelam, itu kata kaum Nabi Musa. Akan tetapi Allah berkata lain. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, lalu terbukalah lautan tersebut. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Allah pun menceritakannya dalam surah Yunus. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Akan tetapi akhirnya Fir'aun ikut ke dalam lautan. Dan ketika berada di dalam lautan, Allah menutup kembali lautan sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam binasa. Pada saat itu Fir'aun memohon ampunan dan dia pun mengatakan bahwa dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bih. Ketika Fir'aun hampir tenggelam dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Bahkan dia berkata, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Akan tetapi ketika nyawa sudah berada di tenggorokan, tidak ada lagi taubat yang diterima. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah. Inilah sedikit daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana Allah sengaja menjaga jasadnya supaya menjadi pelajaran untuk kita. Dan jangan sampai kita termasuk al-ghafilin. Siapa itu? Kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, hari ini masih banyak tempat menarik yang akan dikunjungi di negara Mesir dan pastinya banyak hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.